Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Jungle ID. Di video kali ini saya akan mereview iPhone 13 Pro Max yang saat ini sudah dikebur habis-habisan dengan hadirnya iPhone 14 yang disinyalir memiliki beberapa upgrade penting. Nah, apakah iPhone 13 Pro Max ini masih worth it untuk dibeli di tahun 2023? Tentu saja masih dong, apalagi buat kamu para konten kreator yang butuh kamera jernih dan stabil. Pokoknya tonton sampai selesai ya, biar tahu apa saja alasan kenapa nggak perlu upgrade dulu ke iPhone 14. iPhone 13 Pro Max ini bisa dikatakan upgrade dari iPhone 12 Pro Max yang mana ada beberapa upgrade mulai dari chipset, GPU, layar, kamera, dan kapasitas baterai yang lebih besar. Pokoknya beberapa upgrade ini bikin kamu mikir kayaknya nggak dulu deh upgrade ke iPhone 14. Oh ya, sebelum membahas beberapa upgrade yang ada, kita lihat dulu kali ya di paket pembeliannya ada apa aja. Pertama ada kabel lightning tanpa kepala cas. Buat kalian yang belum tahu, kepala cas ini dibeli terpisah dan harganya bisa dicek di marketplace kesayangan kalian. Dan yang saya miliki ini menggunakan fast charger berdaya 20 watt. Oke, kelengkapan selanjutnya ada SIM ejector, stiker buat keren-kerenan, dan yang terakhir kartu garansi. Nah, untuk warna ada beberapa pilihan mulai dari Sierra Blue, Graphite, Gold, Silver, dan Alpine Green. Dan yang ada di tangan saya ini adalah iPhone Gold. Oke, lanjut ke pembahasan inti. Di iPhone 13 Pro Max ini, chipset yang digunakan adalah Apple Bionic A15 323 GHz yang dilengkapi dengan iOS 15. Nah, dengan chipset ini tentu saja memberikan performa yang lebih bertenaga dibandingkan seri 12 Pro Max yang masih menggunakan chipset Bionic A14. Apalagi GPU yang digunakan sudah 5 core yang membuat grafis game lebih tajam dan mulus. Ngomong-ngomong soal memori RAM, iPhone 13 Pro Max yang saya pegang ini memiliki memori RAM 6GB. Untuk memori internalnya ada beberapa pilihan, mulai dari 128GB, 256GB, 512GB, dan 1TB. Nah, kalau yang saya pegang ini 256GB. Lanjut, upgrade berikutnya ada di bagian layar. Sama seperti iPhone 14, iPhone 13 Pro Max ini menggunakan layar Super Retina HDR OLED dengan ukuran 6,7 inch dan diklaim tahan air. Mungkin lebih tepatnya cipratan air kali ya. Dan yang menarik, refresh rate sudah mendukung di angka 120Hz yang membuat scroll IG, TikTok, dan main game jadi lebih nyaman dipandang. Nah, untuk ukuran bodinya ya memang HP ini lebih enak dipegang menggunakan dua tangan. Karena dimensinya memang lumayan besar dan beratnya 240 gram. Dan yang paling penting kalian wajib beli casing, karena sayang banget kameranya kalau cuma polosan. Oke, selanjutnya mari kita bahas bagian kamera. Dari segi fisik sudah jelas, iPhone 13 Pro Max ini memiliki ukuran kamera yang lebih besar dibandingkan iPhone 12 Pro Max. Sayangnya dari segi resolusi masih sama, yaitu 12 megapiksel. Dan perbandingannya bisa dilihat di layar. Nah, yang menarik, di iPhone 13 Pro Max ini sudah tersedia fitur video sinematik, yang mana fitur ini tidak tersedia di iPhone 12 Pro Max. Perbedaan berikutnya ada di bagian optical zoom, yang mana iPhone 13 Pro Max sudah bisa zoom hingga 3 kali. Oh ya, resolusi video di iPhone 12 Pro Max maupun 13 Pro Max sudah mendukung resolusi 4K 60fps dan sangat stabil dipakai buat video ala-ala Instagram maupun TikTok. Nah, untuk kualitas HD juga sangat bagus, baik di ukuran wide, ultra wide maupun zoom. Untuk fitur foto menurut saya masih umum lah, hampir sama seperti iPhone 12 Pro Max. Perbedaan yang sangat mencolok hanya ada pada bagian telefoto. Oke, upgrade berikutnya yang cukup penting ada di bagian baterai. Yang mana kapasitas baterai iPhone 13 Pro Max adalah 4373 mAh. Lebih besar dibandingkan iPhone 12 Pro Max yang hanya berkapasitas 3687 mAh. Soal charging juga juara, iPhone 13 Pro Max ini tersedia fitur wireless charging dan fast charging. Pokoknya 90 menit charge baterai sudah bisa penuh. Terakhir kita review bagian audio. Clarity cukup bagus dengan suara bass yang empuk di telinga. Oke, mari kita ke kesimpulannya. Ya, di era gemburan iPhone 14, menurut saya iPhone 13 Pro Max ini masih sangat worth it untuk beberapa tahun ke depan.
Dari segi ketahanan baterai juga cukup buat harian, kecuali dipakai buat game non-stop ya. Dari segi kamera juga sudah sangat mendukung, meskipun dari segi resolusi kalah telak dengan iPhone 14. Kamera iPhone 14 menggunakan 48 megapiksel, sedangkan iPhone 13 Pro Max masih sedia di 12 megapiksel. Meskipun demikian, untuk kebutuhan konten-konten IG, TikTok, atau YouTube masih recommended karena hasilnya jernih dan sangat stabil. Untuk game juga otomatis recommended banget, karena para pemain e-sport di luar sana rata-rata menggunakan iPhone. Namun jika dibandingkan dengan iPhone 14 ya otomatis kalah, karena iPhone 14 menggunakan chipset Bionic A16, tingkat lebih tinggi dibandingkan iPhone 13 Pro Max. Untuk kekurangan lain mungkin lebih ke ukuran dan berat ya, agak susah jika mengetik dengan satu tangan, karena dimensinya yang lebih besar dan lumayan berat. Nah, jadi sekali lagi menurut saya meskipun dari segi spek setingkat di bawah iPhone 14, iPhone 13 Pro Max ini masih layak untuk kalian miliki saat ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan komen. Oke, sekian review iPhone 13 Pro Max versi Jungle ID, semoga bermanfaat.